lalu mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menghapus segala dosa-dosa kami, sehingga kami saat ini boleh menikmati kasih karunia Tuhan melalui iman percaya kami. Bapa dalam surga, saat ini kami yang ada di Zoom ini menyiapkan waktu dan fokus kepada pembelajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Pendeta Charles, supaya kami lebih memahami kasih karunia ini dan boleh kami sampaikan kepada banyak orang, sehingga saat ini kami minta Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa dari awal pertemuan sampai selesai. Biarlah hati kami senantiasa terfokus kepada Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersiap mendengarkan pembelajaran pembekalan yang dibawakan oleh hamba-Mu, dan Engkau juga memberkati hamba-Mu sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pastor Pardosi. Terima kasih untuk doa pembukaan. Baik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadirannya semua, sungguh luar biasa. Biarlah berkat Tuhan mengalir terus dalam kehidupan kita semua, sehingga kita bisa senantiasa memuliakan Tuhan kita di dalam setiap pelayanan yang Tuhan nyatakan bagi kita semuanya. Ya, baik. Kita kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita sudah masuk pada pembahasan tentang tipe khotbah, ya. Jadi kita mulai hari Senin kemarin, yaitu khotbah eksposisi, ya, atau biasa disebut expository, yaitu kita mengangkat kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari bagian ayat yang kita sudah siapkan, ayat firman Tuhan dengan teks majemuk, ya. Dan hari Senin kemarin kita sudah membahas contoh dari Efesus pasal 1 tentang rencana Allah dari semula. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke bagian contoh yang kedua dari tipe khotbah eksposisi ini, yaitu bagian yang kita ambil dari perikop, ya. Jadi kalau kemarin itu satu teks majemuk itu ada diambil dari 1, 2 atau beberapa bagian dari Alkitab. Kemudian sekarang kita ambil dari bagian perikop. Nah, namun saya ingin sedikit mendapatkan respon dari setiap partisipan, tapi mungkin ada yang bisa mewakili dari Efesus pasal 1 yang kita sudah bahas kemarin dengan topik rencana Allah dari semula, yaitu bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Bagaimana kita menjelaskan firman Tuhan dari kebenaran yang dinyatakan kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan? Ada yang bisa memberikan respon satu orang dari antara kita? Dari Efesus pasal 1, ya, yaitu ayatnya yang ke-4 sampai 5, saya bacakan ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi dari ayat firman Tuhan ini muncul pertanyaan, ya, muncul pertanyaan, yaitu benarkah kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan?
Itu pertanyaannya. Kalau kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, apa artinya itu bagi kita? Apakah itu artinya bahwa Allah telah menentukan orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang ditentukan untuk masuk surga, dan Dia sudah menentukan orang-orang yang akan binasa? Apakah itu maksudnya dari ayat ini? Dari firman Tuhan ini. Begitu. Silakan Ibu Ria, luar biasa. Makasih Pak. Apa maksudnya dipilih sebelum dunia dijadikan? Ya, Maksudnya adalah sejak semula sebelum dunia dijadikan, Yesus Kristus sudah dipilih atau sudah ditetapkan Allah menjadi satu-satunya jalan keselamatan untuk menuju kekekalan. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah itu artinya bahwa Allah menentukan sebagian orang diselamatkan masuk surga dan sebagian orang ditentukan untuk binasa? Tidak. Pada sesungguhnya Allah menghendaki setiap orang selamat. Tidak ada satupun yang binasa. Terima kasih. Jadi orang juga diberikan free will, Terima kasih. bebas Ya. untuk memilih meresponi panggilan Allah atau tidak. Terima kasih banyak Ibu Ria Kristina. Saya berharap nanti Ibu yang akan menyampaikan ini dalam khotbah yang kalau Ibu dijadwalkan, Pak Surbakti. Ya, terima kasih. Ya, baik. Kita lanjut. Terima kasih. Oke, jadi kalau kita sudah mengangkat arti sebenarnya dari ayat firman Tuhan itu, barulah kita berani menjelaskan kepada orang lain sehingga orang lain tidak keliru memahami maksud daripada firman Tuhan dari teks yang kita ambil, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang contoh yang kedua, ya, yaitu dari, kalau itu kan teks majemuk yang kita ambil dari Efesus 1, kemudian Roma 8 yang berbicara mengenai subjek yang sama, tetapi dari ayat-ayat yang berbeda kitabnya. Nah, sekarang kita akan melihat dari satu kitab, tapi per perikop, dari satu perikop, dari Efesus pasal 2. Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Ya. Jadi kebanyakan memang pengkhotbah mengambil tipe ekspositori atau eksposisi itu dari per perikop. Jadi lebih dianggap lebih mudah untuk menguraikan bagian per bagian dari satu perikop itu, ya. Oke. Saya akan membacakan untuk kita di Efesus pasal 2, dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia
oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, inilah 10 ayat firman Tuhan yang kita akan bedah untuk kita mengangkat pertama-tama apa arti sebenarnya dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Setelah itu kita temukan, baru kita bisa mengurai apa yang kita ingin sampaikan secara spesifik kepada pendengar kita, kepada jemaat yang kita layani. Yang pertama adalah dari ayat 1 itu dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Oke, yang pertama yang kita harus tanyakan adalah apa artinya di sini kamu dahulu? Dahulu itu kapan? Karena itu berbicara time past, ya, waktu yang sudah lewat. Maka kita harus bertanya, kamu dahulu itu kapan? Kemarinkah? Sebulan yang lalu? Tahun yang lalu? 100 tahun yang lalu? 1000 tahun yang lalu? Atau kapan maksudnya kamu dahulu? Ya, ini yang perlu kita tanyakan dari teks yang kita baca dari ayat 1 ini. Ya, nah kita harus mengambil jawaban dari konteks yang ada di sini. Ya, konteks yang ada di dalam Efesus pasal 1 atau 2 atau pasal 3. Karena konteks itu berbicara apa yang sebelum dan sesudahnya. Jadi kita harus membaca ya apa yang sebelum dan sesudahnya untuk menjawab pertanyaan kita. Kamu dahulu. Dahulu itu kapan? Ya. Kemudian kamu itu siapa maksudnya kamu itu? Apa semua orang yang dimaksud di sini? Gitu ya. Nah, pertama-tama kita lihat kata kamu di sini kembali lagi bisa kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 1. Jadi kita tidak menyimpang dari teks Alkitab ketika kita mengangkat ke permukaan kebenaran yang mau kita sampaikan kepada para pendengar kita. Ya. Jadi kita lihat di ayat 1 kata kamu di situ, Efesus pasal 1 konteksnya bukan semua orang. Dalam yang disampaikan di sini bukan kepada semua orang pertama-tama firman ini disampaikan. Tapi secara khusus dia berbicara, Rasul Paulus berbicara, di ayat 1 pasal 1 dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, jadi di sini dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu bukan berbicara kepada semua orang, tetapi secara khusus di sini dikatakan kepada kamu orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Nah, itu yang pertama kita lihat di dalam konteks ini. Kemudian kata dahulu. Dahulu itu kapan? Ya. Apakah ini berbicara sebelum kita diselamatkan? Sebelum jemaat Efesus ini diselamatkan? Apakah itu yang dimaksud dahulu di sini? Sebelum mengenal Kristus? Ya. Kita akan lihat konteksnya di sini. Yaitu di pasal 2 ayatnya yang ke-11. Itu konteksnya. Ayat 11, 12 dan kita lihat sampai 13 dulu.
Kapan itu dahulu? Ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, masih sama ya, masih bicara tentang dahulu masa waktu yang lampau. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Nah, ini orang-orang bukan Yahudi, ya. Ada orang Yahudi dan ada juga orang-orang bukan Yahudi. Jadi ini dibedakan di dalam Alkitab, sehingga kita harus memahami kepada siapa ditujukan firman yang disampaikan itu. Jadi di sini sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut Dagi yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi orang-orang Efesus ini adalah orang-orang bukan Yahudi. Secara daging, mereka adalah orang-orang yang tak bersunat. Nah, kalau kita mau mengambil posisi di mana kita berada, maka kita satu posisi dengan jemaat Efesus ini. Bahwa kita juga adalah orang-orang kudusnya Tuhan, dan kita juga adalah orang-orang bukan Yahudi. Kenapa harus itu ditekankan? Karena kalau orang-orang Yahudi itu memiliki satu keistimewaan di dalam sejarah umat manusia, di dalam perlakuan Allah kepada mereka. Karena mereka adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan mereka memiliki hukum Taurat sebagai cara hidup atau sebagai jalan hidup yang mengatur bagaimana mereka berhubungan dengan Allah. Ya. Nah, karena itu di sini ditegaskan bahwa ingatlah kamu dahulu orang-orang yang tidak bersunat, kita orang Yahudi adalah orang-orang yang bersunat karena perjanjian Allah dengan Abraham di Kejadian pasal 17 bahwa Abraham dan keturunannya harus disunat secara lahiriah. Ya, jadi kalau ada orang bertanya kepada saya, kenapa kamu tidak disunat secara lahiriah? Karena saya bukan orang Yahudi. Ya, begitu jawaban saya. Karena Alkitab mengatakan kita adalah orang-orang bukan Yahudi. Jadi itu harus dibagi, harus dibedakan. Begitu. Jadi tidak ada alasan lain yang macam-macam yang menimbulkan multitafsir untuk jawaban kenapa saya tidak bersunat secara lahiriah. Karena saya bukan orang Yahudi. Kenapa Yesus harus bersunat? Ya karena dia orang Yahudi. Dia adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan lahir dari suku Yehuda. Jadi simpel saja untuk bisa menjawabnya. Ya. Nah, karena itu dikatakan di sini ingatlah bahwa dahulu, makin jelas mulai sekarang ya, Bapak Ibu ya. Dahulu kamu orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat, yaitu sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, artinya bahwa kalau berbicara mengenai dahulu ini, waktunya adalah ketika pemberlakuan daripada sistem sunat atau pengaturan sunat masih berlaku di hadapan Allah, dan posisi kita pada saat itu adalah orang-orang yang bukan Yahudi, dan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak bersunat. Nah, itu kapan? Kita baca ayat 12-nya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Waktu itu kamu tanpa Kristus. Kita bangsa lain itu tanpa Kristus. Yang kedua, tidak termasuk kewargaan Israel. Ya, kita adalah orang-orang di luar Israel. Ketika perempuan Kanaan yang meminta anaknya disembuhkan kepada Yesus, dia katakan, Yesus Tuhan, sembuhkanlah anakku yang kerasukan setan. Tapi Yesus berkata apa? Saya diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus diam saja. Tidak langsung merespon permintaan daripada perempuan itu. Kemudian murid-murid daripada Yesus Kristus, Petrus, Yohanes, dan yang lain pada waktu itu mengatakan, Guru,
perempuan itu terus mengikuti kita. Suruhlah dia pergi. Begitu ya. Kemudian Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan bagi anak dan dilemparkan kepada anjing. Yesus tidak berkata kasar di situ. Tapi Yesus ingin menjelaskan bahwa kedatangannya pada saat itu adalah memulihkan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel, bangsa yang bersunat, orang Yahudi, supaya berkat keselamatan kepada dunia ini datang melalui mereka. Kalau mereka mau menerima berkat kerajaan itu, yaitu menerima Yesus sebagai Raja. Nah, itu yang kita lihat bahwa ketika pada saat Yesus melayani di bumi ini, bahwa posisi daripada bangsa Israel adalah bangsa yang istimewa, bangsa pilihan, ya, dan bangsa lain itu adalah bangsa, dikatakan kepada perempuan itu, ya, bahwa tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan bagi anak, yaitu Israel. Siapa anak? Anak-anak pilihan, anak-anak perjanjian maksudnya, yaitu bangsa Israel, dan dikatakan dilemparkan kepada anjing. Nah, posisinya yang Yesus tegaskan di situ, bukan Yesus bukan berkata kasar, bukan tidak menghargai perempuan, seperti banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak menghormati perempuan. Itu salah sekali. Ya, bahwa Yesus sangat menghormati kaum ibu, menghormati ibunya, menghormati saudara-saudaranya dan sebagainya. Tetapi Yesus ingin menegaskan bahwa kedatangan dia pada saat dia di bumi ini adalah secara spesifik kepada bangsa Israel, bukan secara khusus kepada seluruh umat manusia. Karena apa? Karena tidak ada kita lihat Yesus pergi ke bangsa-bangsa lain selama dia ada di bumi. Dia bercokol di tengah-tengah bangsa Israel sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwa haruslah orang Israel terlebih dahulu yang menikmati berkat kerajaan itu. Dan kalau mereka menerima berkat kerajaan itu, maka bangsa-bangsa lain juga akan diberkati. Itu sesuai dengan janji daripada Allah kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau dan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan melalui engkau, seluruh bangsa di muka bumi akan beroleh berkat. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi di ayat 12 itu ada 5 tanpa di situ, posisi kita dulu. 5 tanpa. Tanpa yang pertama adalah tanpa Kristus. Yang kedua adalah tidak termasuk kewargaan Israel. Kita adalah bangsa di luar Israel. Yang ketiga, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tadi sudah saya singgung bahwa Allah mempunyai perjanjian atau covenant kepada Abraham, Ishak, dan Yakub keturunannya, yaitu bangsa Israel, tetapi bangsa lain tidak mendapat bagian di situ. Itu ditujukan, perjanjian itu ditujukan kepada bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Yang keempat adalah tanpa pengharapan. Kemudian yang kelima dikatakan tanpa Allah di dalam dunia ini. Jadi 5 tanpa. Bahwa posisi kita, menunjukkan posisi kita adalah orang di luar bangsa Israel dulu, itu adalah orang-orang yang miskin papa, yang tidak diperhitungkan sama sekali. Orang Israel lah yang diperhitungkan oleh Allah, yang menjadi channel berkat yang dipilih oleh Allah berdasarkan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunannya. Bangsa-bangsa lain itu disebut adalah bangsa-bangsa kafir. Ya, kalau dalam terjemahan Alkitab, terjemahan Alkitab yang lama, itu Bapak Ibu bisa mencek di sana, bangsa-bangsa lain di luar Israel itu disebut adalah bangsa-bangsa kafir. Terjemahannya. Ya. Jadi kalau ada orang bilang kita ini adalah kafir secara bangsa, memang iya. Di luar Israel, bangsa Israel adalah anak. Mereka adalah bangsa pilihan. Tetapi secara pribadi, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita, menebus kita, mengampuni kita, maka kita ini adalah bukan orang kafir, tapi kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan, anak-anak Tuhan.
Nah, jadi kita lihat di situ makin jelas kalau kita melihat konteksnya, kita tidak akan bersalah terhadap firman Tuhan itu. Apa artinya dahulu? Nah, jadi artinya di situ sejauh pemberlakuan hukum Taurat masih Allah jadikan sebagai jalan hidup, cara pengenalan akan Tuhan Allah, akan kebenarannya, maka hukum sunat berlaku bagi manusia. Ya, makanya waktu itu disebut dulu. Nah, itu ya. Nah, tapi ketika sunat dan hukum Taurat diberlakukan sebagai cara Allah meminta manusia mengenal Dia, mengenal kebenarannya, maka posisi daripada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel itu disebut adalah kafir, najis, begitu ya. Itu makanya orang Israel tidak mau bergaul kepada bangsa-bangsa lain, ya, karena bangsa lain itu disebut najis. Hanya orang Israel yang kudus. Mereka adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Nah, itu. Sekarang kita lihat di ayat 13 suatu pernyataan yang sangat kontras dengan apa yang dahulu. Ya. Ayat 13. Efesus pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang, nah ini sekarang. Jadi kalau tadi in the time past, ya, waktu yang dahulu, sekarang but now. Tetapi sekarang. Nah, ini adalah suatu kontras dengan apa yang sebelumnya, keadaan yang sebelumnya. Ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, di dalam Kristus Yesus, haleluya. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Tidak dikatakan oleh perjanjian-perjanjian, tidak ada dikatakan di sini begitu. Karena di atas sebelumnya dikatakan kamu tidak mendapat ketentuan dalam perjanjian-perjanjian. Tetapi dikatakan kita dekat oleh darah Kristus. Amin. Oleh darah Yesus. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa betapa signifikannya, betapa pentingnya kita mengerti apa artinya darah Yesus bagi kita. Ya. Karena di dalam darah Yesuslah kita akhirnya punya arti. Di dalam darah Yesuslah kita akhirnya menemukan jalan untuk bertemu dengan Allah. Yang mana kita dulu adalah orang-orang bukan Yahudi yang dikatakan dengan 5 tanpa. Tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan covenant perjanjian Allah, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Tapi sekarang, amin, puji Tuhan, ini yang dimaksud dengan kasih karunia Allah. Tetapi sekarang, ya, kamu yang dahulu jauh, kita yang dahulu jauh, yang bukan bangsa Israel, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Kristuslah yang dijadikan oleh Allah untuk membuka jalan bagi bangsa-bangsa kafir, Gentiles, untuk bisa mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Tanpa itu tidak bisa. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika perempuan Kanaan itu meminta Yesus menyembuhkan anaknya, ya, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi terus berteriak perempuan itu, tolonglah Tuhan, benar Tuhan. Tapi anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari tuannya. Begitu ya. Makan remah-remah. Bangsa-bangsa lain itu bukanlah penerima secara penuh dengan mudah berkat Tuhan, berkat keselamatan ketika Yesus ada di bumi ini. Ya. Tapi dikatakan oleh perempuan itu, benar Tuhan. Dia tidak menyangkal waktu Yesus mengatakan bahwa posisi daripada perempuan itu yang bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yang bukan orang Kanaan, ketika dia mengatakan bahwa anjing-anjing juga makan remah-remah dari roti yang jatuh dari meja tuannya, ya, Yesus perempuan itu mengatakan, benar Tuhan. Begitu ya. Tapi dia katakan,
makan remah-remah, sisa. Begitu ya, artinya kalau sudah kenyang dahulu bangsa Israel. Artinya bangsa lain juga akan beroleh keselamatan kalau melalui bangsa Israel. Nah, karena pada saat itu Yesus adalah representasi daripada Israel sejati. Dia adalah Israel yang sempurna, Yesus Kristus. Karena itulah dia menyembuhkan anak perempuan daripada ibu yang minta tolong itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang bukan demikian lagi cara Tuhan menyelamatkan orang. Sesudah darah Yesus tertumpah mengampuni segala dosa, sekali lagi segala dosa, Yesus tidak mencicil pengampunan dosa. Ya, ulangi sekali lagi ya, supaya kita juga memberitakan apa yang sebenarnya menurut Alkitab menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang yang kita layani. Ketika Yesus menumpahkan darahnya di Bukit Kalvari, dia tidak berpikir sedikit pun bahwa dia menebus dosa manusia secara transaksional. Transaksional itu apa? Kalau orang berdoa minta ampun baru diampuni, tidak ada di Alkitab dikatakan begitu. Ya kan? Kemudian kalau orang berbuat baik, menyumbang gereja, membangun gereja dengan uang yang banyak misalnya, dosanya diampuni, tidak ada itu di Alkitab. Ya kan? Kalau orang karena misalnya nangis-nangis, dia minta supaya Tuhan hapus dosanya, karena itu nangis-nangis dia baru dihapus dosanya. Kalau dia diam tidak dihapus dosanya. Ya kan, tidak, bukan begitu saudara-saudara, ya Bapak Ibu, bukan seperti itu Alkitab mengatakan pengampunan itu. Ketika Yesus menumpahkan darahnya yang sempurna, disitulah Allah menyatakan sudah selesai. Ya, sudah selesai pengampunan itu. Nggak ada lagi mau korban-kurban apa kek itu yang segala macam yang mau kita lakukan, perbuatan baik kita pun tidak akan mengampuni dosa kita. Karena apa? Karena dikatakan di Ibrani 10 ayat 10, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Bukan berkali-kali. Sekali aja Yesus Kristus mati dan darahnya ditumpahkan, selesai sudah. Ya. Dosa kita itu udah clear. Semuanya tuntas, total. Ya. Itulah maksudnya tadi kasih karunia Allah. Ya, di pasal 2 itu yang diberikan kepada kita, ya, dan yang dicurahkan kepada kita ketika kita percaya, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, darahnya itu mengampuni semua dosa umat manusia. Ya, semua dosa umat manusia, tidak terkecuali. Bukan hanya dosa orang Israel, dosa semua orang. Ya. Dan dosa itu diampuni segalanya, bukan sebagian. Makanya tadi itu kalau kita bertanya, kenapa jemaat kudus ini, kenapa orang-orang di Efesus ini disebut orang-orang kudus, bukan dipanggil mereka orang-orang berdosa? Kenapa? Karena mereka sudah menerima pencurahan darah Yesus. Mereka sudah percaya Yesus Kristus yang sudah mengampuni segala dosa mereka. Maka disebut mereka orang-orang kudus secara status. Ulang sekali lagi ya, mereka adalah orang kudus secara status. Ya, bukan secara praktis. Secara praktis, secara praktek hidup, itu adalah merupakan bagian yang progresif dan membutuhkan ketaatan kepada firman Allah dalam mengiring Tuhan selanjutnya sesudah diselamatkan. Tapi secara status, bahwa orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus tidak disebut orang berdosa. Semuanya adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Itu, Bapak Ibu, ya. Nah, karena itulah mengapa kita melihat pentingnya pemberitaan tentang pengampunan segala dosa ini, karena ini adalah jalan yang sangat terbuka dan jalan keselamatan yang sangat-sangat luar biasa dimudahkan oleh Tuhan bagi setiap orang saat ini. Ya. Kita tahu sekali lagi bahwa penulis kitab Efesus ini, yaitu Rasul Paulus, dia adalah orang yang sangat jahat. Dia katakan, aku adalah orang yang paling berdosa dari semua umat manusia. Tapi dia katakan apa? Itu dulu. Justru karena itulah aku, dia bilang, sangat dianugerahkan berkat kasih karunia yang paling besar. Artinya, kepada Paulus dibukakan oleh Tuhan rahasia-rahasia firman-Nya melebihi daripada kita yang ada di Zoom meeting ini.
ya, melebihi daripada semua orang. Kepadanya dibukakan rahasia penebusan akan darah Kristus dan dibukakan kepada kita melalui firman-Nya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah kita sekarang bisa melihat apa itu artinya dulu. Ya, satu bagian ya. Yaitu artinya dahulu itu, ya, hanya menjelaskan itu saja kita sudah bisa dua materi khotbah kan? Hanya baru menjelaskan dua kata. Kata kamu dan juga kata dahulu. Ya. Nah, sehingga di ayatnya yang ke-14 itu, lagi kita lihat pasal 2 ini, ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita. Siapa? Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita, yang mempersatukan kedua pihak dan yang merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, kadang-kadang orang gampang saja mengambil ayat ini ketika misalnya ada orang yang berseteru, yang berselisih, lalu langsung diambil ayat ini, ya, firman Tuhan ini sebagai dasarnya. Ini bukan berbicara kepada orang per orang. Ini tidak berbicara tentang kepada pribadi-pribadi orang yang berseteru, tidak. Ini berbicara tentang penyatuan daripada posisi bangsa Israel dan bangsa lain yang dari dulu adalah musuh bebuyutan. Ya, kenapa musuh bebuyutan? Ya, karena hukum Taurat menjadi tembok pemisah, tembok penghalang bahwa bangsa-bangsa lain itu adalah bangsa-bangsa yang najis. Bangsa lain itu adalah bangsa yang tidak bersunat, disebut najis oleh bangsa Israel. Dan itu sudah dikatakan oleh Daud ketika melawan Goliat. Daud mengatakan apa yang kenapa orang yang tidak bersunat ini, orang Filistin ini mengganggu bangsa Israel. Jadi Daud mengatakan bangsa lain itu adalah bangsa yang tidak bersunat, najis. Tetapi di ayat 14 itu dikatakan bahwa karena dialah, Yesuslah damai sejahtera kita sekarang, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Apa tembok pemisah itu, Bapak Ibu sekalian? Ya, konteksnya di sini apa? Tembok pemisah antara bangsa Israel dan bangsa lain itu dari dulu apa? Kita lihat di ayat 15. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, siapa itu? Yesus. Yesus tidak bisa mati sebagai Allah, makanya orang-orang sekarang ini aneh. Ya, mereka bilang, kok Tuhan bisa mati? Iya kan? Tuhannya orang Kristen kok bisa mati? Mana bisa mati Tuhan? Gitu. Saudara-saudara, dia mati bukan dalam ketuhanannya, tapi dalam kemanusiaannya. Ya, yang lahir secara natural, maksudnya seperti kita ini, yang punya darah dan daging. Dan kalau dia tidak mati, maka dosa manusia tidak diampuni dan semua orang akan binasa. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ini yang penting kita pahami. Dengan kematian Yesus Kristus, tembok pemisah itu yang membuat bangsa lain najis di mata orang Israel itu sudah dirubuhkan dan sudah dibatalkan hukum Taurat itu. Masih banyak orang yang mengatakan sekarang ini, ya kurasa bukan semua hukum Taurat dibatalkan Pak Pendeta katanya. Kurasa, baru kurasa ya. Ini firman Tuhan ini bukan rasa-rasa, tapi ini adalah penyataan kebenaran. Sudah jelas dikatakan di situ bahwa sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, bukan dikatakan sebagian. Jadi kita harus mengatakan apa yang dikatakan Alkitab. Jangan kita mengarang dengan perasaan kita, mengatakan bahwa tidak semua kali hukum Taurat itu dibatalkan. Nah, itu karena ada yang membagi hukum Taurat itu dengan 3 bagian. Satu hukum seremonial, satu hukum sosial, dan juga satu hukum agama, ya, syariat begitu, ya, untuk agama Yahudi.
Hukum moral maksudnya, hukum moral. Sehingga mereka mengatakan, ya tidak mungkin dong hukum Taurat dibatalkan. Karena apa? Karena hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Berarti kalau udah batal, boleh dong kita membunuh sekarang. Oh, tidak begitu maksudnya. Ya, ada yang mengatakan kalau hukum Taurat itu sudah dibatalkan, berarti kita boleh dong tidak menghormati orang tua. Karena hukum Taurat mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Boleh dong berarti kita mencuri, boleh kita berarti membunuh. Boleh kita berarti mengingini harta orang lain. Kalau hukum Taurat itu sudah dibatalkan semuanya. Nah, itu yang salah. Itu yang tidak mengerti. Ya kan? Itu yang tidak paham arti daripada kasih karunia Allah. Justru kasih karunia Allah itu menuntut ya hukum moral yang jauh lebih tinggi daripada sekedar hukum Taurat. Karena apa? Karena di dalam kasih Yesus tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang jahat kepada sesama kita. Kalau kita mengerti kasih Yesus. Karena kasih Yesus adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Nah, jadi artinya bahwa ketika kita memikirkan tentang kasih karunia Allah, di situ kita memiliki standar nilai kehidupan yang jauh lebih tinggi daripada apa yang diharapkan sekedar menuruti daripada hukum Taurat yang bercacat, di mana manusia tidak ada yang sanggup melakukannya. Jadi di dalam Yesus kita menjadi sempurna. Jadi kita melihat diri kita ya di dalam Yesus, bahwa kita ini adalah disebut apa di situ di ayatnya yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. New man, new creation. Ya. Jadi diciptakan sesuatu yang baru di dalam Kristus Yesus, yaitu namanya manusia baru. Manusia baru ini tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, cara hidupnya adalah dengan cara hidup bagaimana kasih karunia Allah, hukum-hukum kasih karunia Allah bekerja di dalam diri manusia baru ini. Bukan dengan syariat daripada hukum Taurat itu sendiri. Jadi diciptakan satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam diri Yesus Kristus, dan dengan demikian dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Paulus selalu menyampaikan dalam suratnya, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita melihat bagaimana Allah memperlakukan bangsa Israel dan bagaimana ketika orang Israel itu hidup di bawah hukum Taurat, apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah? Di dalam hukum Taurat dikatakan tidak boleh membunuh, kan? Tapi ketika orang Israel berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan, berapa banyak bangsa yang Tuhan bilang bunuh mereka semuanya, habisi semua sampai raja-rajanya. Iya kan? Lah, katanya tidak boleh membunuh dalam hukum Taurat. Tapi Tuhan katakan apa? Justru karena Saul tidak mau membunuh raja orang Amalek, makanya dia dihukum, kan? Raja bangsa Israel yang pertama itu. Karena apa? Saul mengimbiarkan hidup raja orang Amalek dan mengambil harta dan juga hewan-hewan peliharaan mereka yang gemuk dengan alasan apa? Samuel tanya, apa itu? Apa kau membiarkan hidup raja orang Amalek? Kasihan dia. Begitu. Kata Saul, kan? Domba-dombanya itu mau kita persembahkan kepada Tuhan. Begitu. Ya kan? Tuhan suruh bunuh, ya bunuh. Habisin semuanya. Baik dari orang-orangnya maupun hewan ternaknya semuanya Tuhan suruh bunuh. Nah begitu Bapak Ibu Saudara, orang di bawah hidup di bawah hukum Taurat itu, orang Israel itu seperti itu, keras. Makanya sekarang kita sebagai orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus, anak-anak Tuhan, kita ini hidup dalam kasih karunia, yaitu di dalam sifat kelemah lembutan. Amin. Bukan dalam hidup kekerasan, bukan hidup kasar gitu ya, bukan itu pasangan hidup di dalam kasih karunia yang kita jalani ini. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Ketika kita juga menawarkan Injil Kristus, itu harus dengan bahasa kita yang lemah lembut, bukan dengan pemaksaan, bukan dengan kasar dan bukan dengan sombong. Itu enggak bakalan masuk dalam sifat pemberitaan firman Tuhan berdasarkan kasih karunia Allah. Nah, jadi
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita ini adalah umat Allah yang disebut dengan new creation. Diciptakan baru. Nah, ini kaitannya, ada kaitannya dengan ketika Adam diciptakan. Dari mana? Dari debu tanah. Dan kita memperoleh dari ciptaan itu yang ini. Yang kita pakai sekarang ini. Tubuh kita ini. Berasal dari tanah, harus kembali kemana? Ke tanah. Berasal dari debu dan harus kembali menjadi debu. Ini yang kita warisi ketika penciptaan di dalam Adam yang lama. Adam yang berdosa. Yang akhirnya berdosa. Sekarang kita diciptakan baru. Ya, sekarang kita diberikan, kita akan ada waktu tanya jawab ya. Baik, sedikit saja. Ini saya sedikit lagi. Sekarang Bapak Ibu, kita diciptakan di dalam Yesus. Ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru ini tidak akan binasa. Kenapa? Karena ciptaan yang baru ini adalah ciptaan Allah di dalam kekudusan Yesus Kristus. Ya, bagi setiap orang yang percaya, maka ini adalah ciptaan yang kekal. Tidak akan pernah binasa. Karena kita diciptakan di Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Adam yang pertama di Taman Eden, Adam yang kedua datang dari surga, dan siapa yang ada di dalam ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus ini tidak akan binasa, tidak akan tidak akan dibuang. Karena apa? Karena kita sudah menjadi anggota tubuh Kristus yang kekal. Itu sebabnya kita sangat meyakini bahwa kita ini semua di dalam Kristus adalah permanen sebagai saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan kita apapun. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini saya sampaikan karena sudah ada tadi dikasih kode supaya kita juga ada waktu untuk tanya jawab. Tapi itu belum ada satu ayat selesai ya dari pasal 2 itu. Ya, tapi puji Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab agar lebih bagus lagi dalam pembelajaran kita ini. Bapak Ibu, ada interaksi kita. Baik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Surbakti untuk bisa mengarahkan kita dalam tanya jawab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak, makasih. Pertanyaannya Pak